Oke, kali ini bismillah kita akan mengautentikasikan halaman login kita ke database. Nah, ini kan untuk halaman login yang tadi ya. Nah, sekarang kita mau mengautentikasikan halaman login ini agar tersambung ke database. Oke, kita mulai aja. Dari pertama, kita buka Visual Studio Code kita. Tadi kan terakhir kita sudah sampai di bagian config.php ya. Nah, di bagian config.php ini kita akan di bagian Visual Studio Code ini kita akan menambahkan satu file lagi dengan nama autentifikasi.php. .php. Oke. Nah, di bagian ini kita akan merangkai beberapa kode di mana kode-kode tersebut yang akan mengautentikasikan data yang kita masukkan ke halaman login itu agar tersambung ke database. Oke. PHP ini. Kemudian kita akan tulis terlebih dahulu username, kemudian post, username, dan karena di dalam loginnya kita juga ada password. Setelah itu kita akan membuat variabel query. Dan ini kita harus masukkan koneksi ya, karena tadi di bagian config.php itu tanda variabelnya adalah si koneksi. Nah, ini kita masukkan nama ini kita tadi. Nih, kita akan masukkan nih nama table ini ya, table user. Table user where username Nah, sekarang kita akan membuat permisalan di bawahnya. If my
mysqle underscore num underscore rows, masukin lagi variabel, terus query, nah di sini ada yaitu permisalan angka 1 atau berarti ada data atau datanya itu muncul. Nah, di sini kita kasih header location. Nah, karena tadi nama folder kita yang isinya itu semua isi database, tadi kan namanya app ya. Jadi kita masukinnya di sini app. Dan untuk else-nya echo, kemudian kita di sini login gagal atau login tidak berhasil. Nah, ini kalau misalnya si data di if-nya itu gak keluar. Header location. Oke, coba sekarang kita coba lihat dulu ya. Oh iya, sebelumnya karena semua login ini itu dibuatnya oleh index.html kan index.php.html. Nah, coba kita mau sedikit merubah untuk tampilan index.php.html-nya ini. Kita ubah karena ini terlalu banyak tombol-tombolnya, jadi kita mau rubah tampilannya. Caranya adalah file, kita mau ambil file index.html yang ada di htdocs-nya admin. Index. Nah, sekarang di bagian sini di bagian email ya. Di bagian email ini kita akan masukin dia itu username. Jadi di sini kita tulisnya type-nya dari placeholder-nya username. Nah, karena kita mau mengautentikasikan loginnya ke database, jadi di bagian username dan passwordnya, di bagian form actionnya ini, kita lihat dulu directory-nya. Di sini kan berarti autentifikasi itu ada di dalam folder conf. Jadi di sini kita tulis conf/autentifikasi.php. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Nah, kita mau, tadi kan ini udah jadi berubah ya, jadi username bukan jadi email lagi. Yang tadi sebelumnya itu email, sekarang udah berubah jadi username. Oke.
Nah, sekarang aku mau ngilangin remember me-nya. Jadi tinggal kita hapus bagian remember me. Atau enggak kita jadiin dia komentar aja. Coba kita lihat ya. Nah, dia hilang remember me-nya. Sekarang nah, kita mau hilangin sosial link-nya ini. Kita komentar, jadiin komentar. I forgot my password sama register a new membership-nya juga kita jadiin komentar. Biar tampilan loginnya simple aja. Coba kita, nah, jadi cuman kayak gini aja, sign in, terus pendek kayak gini dan simple. Nah, sekarang kita coba isi ininya, username-nya dengan asal, misalnya nah, di sini dia itu error. Di sini dibilangin password online 4. Coba kita lihat di bagian autentifikasi. Oh, kayaknya ini kita salah nama ini. Nah, nama kita itu TW user. Sedangkan di sini dia pakai S. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba sign in lagi. Di sini di bagian nomor 4. Di bagian passwordnya. Oke. Di sini karena koneksi itu juga terkoneksi dengan, jadi variabel koneksi ini awalnya ada di file config.php. Dan di bagian autentifikasi ini, kita menggunakan variabel koneksi yang tersambung ke config.php. Jadi, di file autentifikasi.php ini, kita harus masukin juga file si config.php. Jadi, biar kesambung sama variabel koneksi config.php. Oke. Sekarang kita coba lihat. Jadi kalau misalnya kita isi di sini, misalkan kita isi asal ya web. Kemudian di sini 1 2 3 ketika kita sign in, nah dia itu bakalan nggak terautentikasi ke database, ke dashboard, tapi malah balik lagi ke halaman login. Nah, sekarang coba kita masukkan username sama password yang udah kita tentuin sebelumnya, karena di bagian ini username sama passwordnya ini dan koneksi ini semuanya itu terhubung ke MySQL yang ini, ke PHP MyAdmin
yang ini, yang tadinya udah kita isi tuh username sama passwordnya admin 12345. Jadi harus sesuai juga sama yang ada di database. Coba kita admin 12345, maka hasilnya adalah, nah, dia akan langsung terhubung dan terautentikasi dengan dashboard database.